Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dalam hidup, bayang-bayang akan kematian pasti selalu menghinggap di setiap pikiran dan langkah kaki seorang manusia. Hal demikian sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk selalu diingat dan dipikirkan. Karena sejatinya manusia hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Sehingga selain urusan duniawi, kematian menjadi urusan yang paling dekat dan senantiasa untuk dipikirkan oleh manusia. Kematian sendiri adalah suatu misteri yang hanya diketahui oleh Allah saja. Bahkan malaikat maut pun tidak mengetahuinya. Lantas bagaimanakah cara malaikat maut mencabut nyawa? Simak video ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Cara malaikat maut mencabut nyawa atau ruh diterangkan dalam kitab As-Suluk dari Muqatil bin Sulaiman. Malaikat maut mempunyai dipan atau ranjang yang terdapat di langit ketujuh. Ada yang mengatakan di langit keempat. Ranjang tersebut diciptakan dari nur atau cahaya, dan mempunyai 70.000 kaki, 4.000 sayap, dan semua jasadnya dipenuhi dengan mata dan lisan. Semua nama manusia dan burung-burung yang bernyawa berada di jasad malaikat maut. Dalam diri malaikat maut terdapat mata, wajah, tangan dan telinga sebanyak jumlah seluruh manusia. Malaikat maut mencabut nyawa seseorang dengan tangannya, dan melihat makhluk dengan wajahnya. Dengan demikian malaikat maut dapat mencabut nyawa atau ruh para makhluk dimanapun dia berada. Jika seseorang mati, lenyaplah dia dari jasad malaikat maut. Diceritakan bahwa malaikat maut mempunyai 4 wajah, yaitu, di depan, di kepala, di punggung dan di bawah telapak kakinya. Arwah para nabi dan malaikat dicabut dengan wajah di kepalanya. Ruh atau nyawa orang mukmin dicabut dengan wajah di depannya. Ruh orang-orang kafir dicabut dengan wajah di punggungnya. Dan ruh jin dicabut dengan wajah di telapak kakinya. Salah satu kaki malaikat maut berada di atap neraka jahanam, dan satunya lagi berada pada dipan atau ranjang di surga. Diceritakan bahwa malaikat maut tidak pernah turun ke bumi, kecuali waktu mencabut nyawa para nabi dan rasul. Malaikat maut mempunyai wakil atau pengganti untuk mencabut ruh binatang buas dan binatang melata. Diceritakan bahwa, jika Allah Ta'ala ingin merusak makhluk, Allah cukup membinasakan mata yang ada pada jasad malaikat maut. Maka binasalah semua makhluk. Kelak ketika sangkakala ditiup, dan semua makhluk sudah mati, yang masih hidup tinggal 8 makhluk, yaitu, Israfil, Mikail, Jibril, Israel dan 4 malaikat penyangga Arasy. Cara malaikat maut mengetahui akhir ajal seseorang adalah, ketika malaikat maut kejatuhan buku kematian dan sakitnya seorang hamba, dan berkatalah dia, "Wahai Tuhanku, kapankah hamba mencabut nyawa orang ini? Dalam keadaan dan tingkah yang bagaimana aku mengangkat ruhnya?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Hai malaikat maut, ini adalah ilmu yang gaib, dan tidak ada orang yang mengetahui selain aku. Akan tetapi jika waktu kematian seseorang telah tiba, aku akan memberitahu tanda-tandanya, yaitu ketika datang malaikat yang menjaga jasad dan amal seseorang datang kepadamu dan berkata, 'Telah sempurnalah nafas si fulan.' Dan malaikat yang diserahi rizki dan amalnya berkata, 'Telah sempurnalah rizki dan amalnya.' Jika orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung, maka namanya tertulis dengan jelas dalam buku yang ada pada malaikat maut dengan tulisan yang dikelilingi oleh nur yang sangat putih. Dan jika orang tersebut adalah orang yang celaka, maka namanya tertulis dengan jelas berwarna hitam. Ilmu pengetahuan malaikat maut belum sempurna untuk mencabut nyawa, sehingga jatuh padanya daun dari pohon yang berada di bawah Arasy, yang pada daun tersebut tertulis nama orang yang akan dicabut nyawanya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon di bawah Arasy yang mempunyai daun sebanyak bilangan atau jumlah makhluk Allah. Dan ketika sampai ajal seseorang, maka 40 hari sebelum ajal orang tersebut, jatuhlah daun pada tempat malaikat maut. Dengan demikianlah, tahulah malaikat Israel, bahwa dia diperintah untuk mencabut nyawa pemilik daun tersebut. Orang tersebut di langit sudah dinamai mayit, tapi masih hidup di atas bumi selama 40 hari. Diceritakan bahwa malaikat Mikail turun kepada malaikat maut dengan membawa buku dari sisi Allah,
yang di dalamnya tertulis nama orang yang diperintah mencabut nyawanya serta tempat dan sebab mencabut nyawa orang tersebut. Abu Laits bercerita, bahwa dari bawah Ar-Rasy turun 2 tetesan pada pemilik daun. Yang satu berwarna hijau dan satunya lagi berwarna putih. Jika yang jatuh itu berwarna hijau maka diketahui bahwa orang itu akan celaka. Dan jika yang jatuh berwarna putih maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Adapun untuk mengetahui tempat mati orang tersebut, diceritakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengawasi dan menjaga setiap orang yang dilahirkan. Malaikat tersebut dinamakan dengan malaikat Arham. Ketika Allah menciptakan kelahiran seseorang, Allah memerintahkan malaikat Arham untuk memasukkan tanah yang berasal dari bumi, yang akan menjadi tempat mati orang tersebut, pada sperma yang ada dalam rahim ibunya. Walaupun dia berputar-putar pergi kemana saja ia suka, namun pada akhirnya ia akan kembali ke tempat di mana tanah ia berasal dan akan mati di situ. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Qul law kuntum fi buyutikum labarozal lazina kutiba alaihimul qatlu ila madojihim. Yang artinya, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu, keluar juga ke tempat mereka akan terbunuh. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Maksudnya, andai kata jika ada seseorang yang sudah ditakdirkan mati oleh Allah di suatu tempat, sementara pada saat itu dia berada di dalam rumahnya, orang tersebut pasti akan keluar juga ke tempat yang sudah ditentukan. Diceritakan dalam suatu riwayat, pada zaman dahulu, malaikat maut pernah menampakkan diri dan masuk ke rumah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan malaikat maut melihat seorang pemuda yang ada di samping Nabi Sulaiman. Pemuda tersebut gemetar sekujur tubuhnya. Ketika malaikat maut sudah pergi, pemuda tersebut meminta Nabi Sulaiman supaya memerintah angin agar membawanya terbang ke negeri Cina. Setelah sampai di negeri Cina, malaikat maut datang menemui Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman menanyakan apa sebabnya malaikat maut memandang pemuda tadi. Maka dijawab oleh malaikat maut, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya hari ini di negeri Cina. Aku terkejut melihat pemuda itu ada di rumahmu. Lalu Nabi Sulaiman menceritakan tentang permintaan pemuda tersebut, yaitu supaya memerintahkan angin dan membawanya terbang ke negeri Cina. Malaikat maut berkata, aku telah mencabut nyawanya di negeri Cina hari ini. Diceritakan lagi bahwa malaikat maut mempunyai beberapa pembantu yang berdiri di depannya dan membantunya mencabut nyawa. Dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang berdoa, Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat penjaga matahari. Mendengar doa tersebut malaikat matahari mohon izin kepada Allah untuk menemui pemuda tersebut. Maka turunlah malaikat matahari kepadanya dan berkata padanya, sesungguhnya engkau telah banyak berdoa untukku. Apakah keinginanmu? Pemuda itu berkata, keinginanku adalah engkau membawaku ke tempatmu, dan aku ingin engkau menanyakan tentang kapan datangnya ajalku. Maka dibawalah pemuda itu ke matahari dan duduk di atasnya. Lalu malaikat matahari pergi menemui malaikat maut, dan menceritakan bahwa ada manusia yang berdoa, Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat matahari. Dan dia meminta kepadaku untuk menanyakan kepadamu tentang kapan ajalnya datang, supaya dia bisa mempersiapkan diri. Malaikat maut lalu melihat bukunya dan berkata, sungguh nyata, sesungguhnya temanmu mempunyai tingkah laku yang agung. Dan dia tidak akan mati sehingga dia bisa duduk di tempatmu yaitu di atas matahari. Malaikat matahari berkata, dia telah duduk di tempatku. Malaikat maut berkata lagi, pemuda itu akan mati di tangan utusanku. Akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Dalam sebuah hadits dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ajalnya semua hewan atau binatang itu tergantung zikirnya kepada Allah. Ketika binatang itu meninggalkan zikir kepada Allah, maka dicabutlah nyawanya, dan malaikat maut tidak ikut campur dalam hal ini. Diceritakan bahwa Allah lah yang mencabut nyawa semua makhluk, tetapi dinisbatkan kepada malaikat maut. Sebagai contoh, dinisbatkannya orang yang mati kepada orang yang membunuhnya, dan orang yang mati karena menderita suatu penyakit. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Allahu yatawafal amfusu, hina mautiha, yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42.